Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku sekalian yang Bapak cintai? Selamat berjumpa kembali dengan Bapak. Insya Allah pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi tentang sifat. Ini khusus untuk pelajaran kelas 2. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan bisa menerapkannya nanti pada pelajaran selanjutnya. Anak-anakku sekalian, sebelum Bapak melanjutkan ke materi, perkenalkan, barangkali ada yang belum tahu, nama Bapak Agus Muhammad Solihin, alamat di Siraranca, Banjaran Wetan, kegiatan sehari-hari mengajar di Madrasah Diniyah Mubarakul Huda kelas 2. Mungkin itu perkenalan dari Bapak. Untuk selanjutnya kita langsung ke materi, yaitu mengenai sifat. Apa itu sifat? Ya, kalau secara dalam bahasa, dalam bahasa mungkin di sekolah kalian juga sering mengenal apa itu kata sifat, atau bahasa kerennya, bahasa Inggrisnya mungkin disebut adjektif. Apa itu sifat? Sekarang Bapak akan membuat contoh apa itu sifat. Ya. Misalkan satu contohnya buku yang baru. Contoh yang kedua, murid yang pintar. Nah, di sini ada kalimat yang menerangkan benda sebelumnya. Contoh buku yang baru. Mana yang disebut sifat atau kata sifat? Nah, ini yang disebut kata sifat baru. Buku yang baru. Kemudian yang kedua, contoh kata sifatnya mana? Ini, pintar. Nah, ini buku yang baru, murid yang pintar. Tepatnya di kalimat ya baru dan pintar. Ya. Kalian mungkin sering di dalam bahasa Indonesia ini disebut dengan sifat. Ya. Nah, bukunya yang disifatinya dalam bahasa Arab disebutnya mausuf. Di sini murid yang pintar. Pintar sebagai sifat dan muridnya ini sebagai yang disifati, disebutnya mausuf dalam bahasa Arab. Nah, di dalam bahasa Arab beda. Karena ada syaratnya yang mana sifat dan yang disifati itu harus sesuai. Contoh misalkan buku yang baru, ya. Buku bahasa Arabnya apa? Masih ingat? Iya, daftarun. Daftarun. Nah. Kemudian yang baru, bahasa Arabnya yang baru apa? Jadidun. Iya, jadidun. Nah, daftarun, jadidun. Nah, mana yang disebut sifat ini? Disebut dengan sifat. Nah, daftarun yang disifati disebutnya mausuf. Nah, jadi ada sifat, ada yang disifati. Contoh, daftarun jadidun. Mana yang jadi sifat? Ini jadidun. Yang disifatinya mana? Ini daftarun. Disebutnya mausuf. Ya. Nah, cara menulis sifat, ya, ini ada aturannya. Ya. Cara menulis sifat ada aturannya. Antara sifat dan mausuf itu harus ada kesesuaian. Ya. Kesesuaian apa? Yang pertama, ya kita hapus dulu. Mudah-mudahan ini dasarnya sudah kalian mengerti. Ya. Yang pertama itu si sifat dan mausuf itu harus sama dalam harokat. Ya. Dalam harokat. Contoh, kalau harokatnya yang disifatinya itu dhammah ten ataupun dhamma, maka sifatnya juga harus dhammah. Ya. Tadi contoh daftarun jadidun. Ya. Ini huruf terakhirnya dhammah ten, maka sifatnya juga harus dhammah ten.
Kalau huruf terakhirnya doma, maka sifatnya juga huruf terakhirnya harus doma. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, harus sesuai apanya? Nah ini antara muannats dan mudzakarnya. Mudzakar atau muannasnya. Contoh, kalau ini daftarun muannas mudzakar. Nah, daftarun ini kalimat mudzakar. Maka sifatnya juga harus mudzakar. Tidak boleh daftarun jadi datun. Nah, ini salah. Kenapa salah? Karena yang disifatinya mudzakar. Maka sifatnya juga harus mudzakar. Itu contoh yang mudzakar. Bagaimana contoh yang muannas? Nah, contoh kita hapus dulu. Nah, misalkan ini tilmizatun. Nah, tilmizatun. Apa artinya tilmizatun? Iya, seorang murid perempuan. Mau disifati. Contohnya disifatinya dengan apa? Yang cantik. Oke. Maka cara penulisannya lihat. Yang pertama tadi harkatnya dulu harus sesuai. Cantik apa bahasa Arabnya? Jamilun asalnya. Jamilun. Nah, tapi ini harkatnya sudah sesuai. Dhammah ten, ini dhammah ten. Tapi ada syarat yang kedua yang harus sesuai itu antara mudzakar dan muannasnya. Kalau tilmizatun muannas mudzakar. Muannas, nah, maka sifatnya juga harus muannats mengikuti yang disifatinya. Maka di sininya bukan jamilun tapi jamilatun. Nah, ini baru sesuai. Tilmizatun jamilatun artinya murid perempuan yang cantik. Oke, sampai sana dulu. Bisa dimengerti? Iya, mudah-mudahan bisa. Nah, selanjutnya syarat yang ketiga, yaitu kalau nanti kalian sudah belajar di tingkat yang lebih tinggi, ada yang disebut ma'rifat nakirah. Kita cukup saja dengan, karena kalian belum mempelajari ilmu nahwu, cukup ini mengenai alif lamnya saja. Ya, kalau yang disifatinya pakai alif lam, maka sifatnya juga harus pakai alif lam. Contoh, contoh yang tadi daftarun jadidun. Daftarun jadidun. Nah, sekarang bagaimana kalau daftarun ini kita pakai alif lam? Tinggal tambah saja alif lam di sini, ya. Nah, kemudian kalau dal, alif lam syamsiyah atau alif lam qamariyah? Kalian sudah belajar waktu kelas 1 bahwa dal itu alif lam syamsiyah. Maka kita gunakan alif lam syamsiyah dengan menambahkan syaddah atau tasydid di sini. Nah, kemudian karena alif lam tidak mungkin di akhirnya ada tanwin, ya. Karena yang namanya alif lam itu istilahnya musuh besar daripada tanwin. Jadi kalau ada alif lam tidak mungkin ada tanwin. Sebaliknya kalau ada tanwin tidak mungkin ada alif lam. Ya, jadi ini dibuang tanwinnya, maka jadi ad-daftar. Nah, sekarang bagaimana sifatnya? Apakah tetap jadidun? Nah, tadi ada syarat yang ketiga. Kalau yang disifatinya menggunakan alif lam, maka sifat juga harus ditambahkan alif lam. Jadi di sini tinggal tambah alif lam, ad-daftaru. Nah, ini alif lamnya apa? Jim. Alif lam koma riyah, tinggal menambahkan sukun di lamnya. Ad-daftarul jadi dun. Sudah betul. Nah, ini tadi Bapak terangkan bahwa kalau ada alif lam tidak mungkin ada tanwin. Ininya dirubah, buang tanwinnya. Jadi al jadi du. Nah, ini baru sesuai, ya. Supaya lebih
Jelas lagi. Nah ini ad-daftarul jadi du. Ya. Ini baru sesuai. Ya. Baru sesuai. Ini alif lam, ini ada alif lam. Ya. Ini akhirnya doma, ini akhirnya doma. Ini kalimatnya mudzakkar, ini juga kalimatnya mudzakkar. Bagaimana kalau kalimatnya muannas? Ini kita tinggal menyesuaikan saja. Contoh yang tadi tilmidun, ini kita hapus dulu. Nah, contoh yang muannas. Tilmidatun, jamilatun. Tilmidatun, jamilatun. Nah, bagaimana kalau pakai alif lam? Sama seperti tadi, tinggal memasukkan alif lam saja. Nah, alif lamnya alif lam apa? Syamsiyah, tinggal menambahkan tasydid. At-tilmidatu, ini harus hilang tanwinnya karena sudah ada alif lam. Ini tinggal tambahkan alif lam lagi. Al-jamila, ini al-jamila tu, tanwinnya hilang karena sudah ada alif lam. Ini contoh kalimat yang kalimat sifatnya muannas, yang disifatinya muannas kemudian ditambahkan alif lam. Itu mungkin bisa dimengerti? Iya, oke. Nah, selanjutnya ini sebenarnya kalau kalian melanjutkan ada lagi syarat-syaratnya, ini sebagai dasar saja kalian di kelas 2. Ini saja barangkali yang menjadi patokan dasar untuk penulisan sifat dan mausuf. Sekali lagi, pertama harus sesuai harkat akhirnya. Yang kedua harus sesuai mudzakkar muannasnya. Yang ketiga harus sesuai penggunaan alif lamnya. Kalau yang disifatinya memakai alif lam, maka sifatnya juga memakai alif lam. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian mengenai pembahasan awal dari bab sifat. Nah, untuk video selanjutnya insya Allah nanti Bapak akan membahas mengenai sifat yang dirangkaikan dengan huruf jar, juga dirangkaikan dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya, kalian pahami dulu dasarnya. Mudah-mudahan kalau kalian sudah bisa memahami dasarnya, nanti juga kesananya tidak akan terlalu sulit. Ya, mungkin itu saja dari Bapak untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya Bapak mengingatkan kepada anak-anakku yang Bapak cintai, pertama tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, ibadah di rumah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan dalam menjalani puasa ini dan senantiasa ada dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Bapak, mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.